Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan kalau Allah itu tidak akan pernah pungkiri janjinya. Karena Dia telah berfirman dan kekal ditelawakan oleh orang beriman dalam kitabnya Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan? Juga dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Allah telah menjanjikan dengan janji yang sebenar-benarnya. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang akan menambah segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini, dan juga akan membawa kita masuk ke surga di akhirat nanti. Maka jadikan kalimat ini selalu membasahi lidah dan bibir kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Allah, manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Manusia terbaik ini telah berhasil menjadi suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi seorang pakar ekonom, bahkan saudagar yang sukses, dan seorang politikus yang telah mendirikan negara mulia di Madinah, Islam dengan asas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya pasti akan dibalas oleh Allah dengan janji yang benar 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, berisi di antaranya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab kita Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan kita masih berhubungan dengan masalah hadis-hadis yang membahas masalah hari kiamat. Dan hadis yang terakhir kita sudah bahas bahwasanya ada di halaman 68 ya, hadis pada hari kiamat nanti matahari akan mendekat hingga jaraknya menjadi 1 mil, panasnya akan ditambah sekian dan sekian, kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih. Orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka masing-masing. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai separuh tubuhnya atau perut, dan ada yang sampai ke mulutnya. Juga hadis yang sudah kita bahas terakhir adalah hadis Nabi SAW, bagaimana mungkin aku bisa hidup senang dan tenang sedangkan pemilik sangkakala telah siap meniup sangkakala di mulutnya. Dahinya menunduk, ia mendengarkan secara sesama kapan ia diperintahkan untuk meniupnya. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, alaihi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong, kami bertawakal kepadanya. Ini 2 buah hadis yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan hadis lanjutan pada pagi ini. Setelah membahas 2 buah hadis tadi yang terakhir, adalah disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan secara marfu disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 1 halaman 326, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4 halaman 559. At-Tabarani menyebutkan dalam Al-Awsat di nomor 4763. Hadis ini teman-teman sekalian memiliki makna yang agung tentang bahayanya orang yang sombong. Dan sombong ini congkak, ujub, bangga diri ya. Ini semuanya adalah sikap yang buruk. Ada sesuatu yang dari dalam diri manusia dikenal dengan congkak. Jadi kalau dasarnya fitrahnya tidak baik, bahasa kita mungkin membahasanya congkak. Dari dalam jiwanya memang sudah tidak suka, tidak suka orang lain lebih dari dia. Kemudian dia pun akhirnya mencibir orang lain dengan mulutnya, dengan tatapan matanya, dengan sikap isyarat tangannya atau apa saja. Dan ini berbahaya karena ini terbentuk dari kecil. Ada juga yang sifatnya eksternal, penyebab dari luar, seperti ujub, bangga diri. Itu karena ada penyebab dari luar ya. Mungkin karena dia pakai sepatu baru, tas baru, mobil baru
Ya, untuk penampilannya Allah SWT berikan paras wajah yang tampan ataupun cantik ataupun kulit yang bersih dan seterusnya. Ini bisa membawa orang kepada kesombongan. Dan dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, baik paras wajah, rambut, ya, warna kulit, apa saja, ya, kepintaran, ya, kecerdasan, harta, keturunan, ini semua bukan untuk berbangga-bangga dan bukan untuk sombong, tetapi semua itu untuk disyukuri dan ditutupi, ya. Bukan malah dipamer gitu. Karena memamer sesuatu itu bisa mengundang hasadnya orang lain. Seperti banyak orang memamer kemesraannya di medsos sama pasangannya, tanpa dia sadari sebenarnya dia sangat terancam dengan hasadnya orang lain. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, penyakit hasad, karena mayoritas umatku meninggal gara-gara itu. Dan hati-hati dari penyakit ain, karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan membuat unta masuk ke kuali. Dan ini berat sekali. Dan kita tahu fasilitas sihir sekarang adalah foto-foto ini. Maka harusnya seseorang hati-hati. Kadang-kadang karena dia berbangga dengan kemesraannya, dengan ini dan itu, akhirnya bisa, kalau ibadah bisa jadi riya, kalaupun untuk kelebihan dunia bisa mengundang hasadnya orang lain. Kita nggak tahu siapa yang hasad, ya. Dan ini sulit sekali. Kalau kita tahu siapa pelakunya dan kita minta air wudhunya dan kita berwudhu, insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Sebagaimana pernah saya jelaskan masalah itu. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka ini sedikit rumit, ya. Karena harus ruqyah syar'iyah dan berjalan. Allahu a'lam berapa lama Allah berikan kesembuhan. Maka harusnya hati-hati di sini, ya. Baik itu dari sisi sombong sendiri. Dan pernah Nabi SAW ditanya, apa itu sombong sebenarnya? Maka kata Nabi SAW, ya, menghina orang lain dan menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya terhina gara-gara dia salah, kemudian akhirnya dia menindas orang itu, ya, maka ini kezaliman dan ini kesombongan, ya. Dan maksiat yang paling pertama dimaksiati Allah SWT adalah kesombongan, di mana iblis sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Jadi dia membangkang. Allah mengatakan itu aba wastakbar. Iblis itu menolak dan sombong. Waktu Allah tanya, kenapa kau tidak mau sujud dengan yang aku ciptakan dengan kedua telapak tanganku? Dia mengatakan, aku lebih baik darinya. Aku dari tanah, aku dari api, sementara dia dari tanah. Dan ini kesombongan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari, ya, langit yang tadinya dia datang untuk mendengar informasi, kemudian menyebarkan di muka bumi, ya. Karena dulu sebelum Nabi SAW diutus, semuanya jin bisa naik ke langit bertemu dengan malaikat, kemudian mengambil informasi dari mereka. Tapi setelah Nabi SAW diutus, semua pintu langit ditutup, ya. Itu dijelaskan dalam surah Jin tentang masalah itu. Kemudian teman-teman sekalian, ada hadis juga riwayat Bukhari Muslim, hadis qudsi, di mana Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, sombong itu adalah pakaianku dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang menyaingiku di situ, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi kalau kita Allah SWT berikan kelebihan, maka kita makin merendah. Jadilah seperti padi, makin berisi maka makin melunduk. Ya. Kita bukan menghinakan diri, tapi kita tidak menghina orang lain. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sombong ini banyak jenisnya. Di antaranya merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar. Ya, itu juga bisa. Atau memang dia bangga dengan keterampilan yang dia miliki. Seperti dia mengubah cara jalannya, ya, penampilannya. Ya, itu disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, siapa yang membanggakan diri dan congkak dalam gaya jalannya, niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, Allah murka di sini, bukan marah saja. Murka itu di atas marah. Ya, artinya sangat berbahaya, sangat terancam Allah SWT akan hukum dia. Bagaimana kalau teman-teman melakukan pelanggaran di kantor, kemudian dipanggil oleh dirutnya secara khusus, ya, untuk disidang, maka itu berat sekali. Apalagi terancam untuk dipecat sementara kita butuh untuk biaya istri, anak dan seterusnya. Maka keadaan di akhirat jauh lebih berat daripada itu. Karena di sana hanya ada surga atau neraka, tempat penyiksaan abadi neraka atau tempat nikmat abadi surga. Dan penentuannya dari sekarang. Di antara hal yang menghalangi orang masuk dalam surga adalah kesombongan ini.
Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau pakai sepatu baru nggak usah dibunyi-bunyiin di lantai. Ya. Kalau pakai baju baru biasa saja, gitu kan. Mobil baru nggak usah dibuka terus kacanya, ya, supaya kelihatan oh Bapak itu baru ganti mobil. Atau klaksonnya bunyi terus, ya, supaya orang tahu. Atau apalah ya. Maka tidak perlu semua. Kita boleh menikmati nikmat yang Allah berikan, tapi jangan sampai sombong. Bahkan sebuah hadis yang sahih yang lain, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya, ya, apalagi masuk ke dalamnya. Maka hati-hati ini. Kadang-kadang ada orang begitu, subhanallah, dia anggap remeh temannya di sekolah, di kelas misalnya, atau yang selevel sama dia, sama-sama dosen misalnya, sama-sama pengurus masjid, sama-sama pengurus majelis taklim, sama-sama ustadz, ya, sama-sama siapa saja. Kadang-kadang syaitan memang menggoda orang untuk terjerumus dalam satu dosa dengan orang yang selevel dengan dia, ya, dan masuk di masalah persaingan. Mungkin muadzin akan hasad dengan muadzin yang lain karena menganggap suaranya lebih bagus tuh misalnya, atau ketua yayasan bersaing dengan calon-calon yang lainnya. Itu juga dengan para ustadz-ustadz, banyak sekali dai-dai yang bersaing satu sama yang lain, dan itu subhanallah tidak akan membawa berkah pada dakwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan para pendeta dan pastor yang akhirnya di zaman sebelum kita dulu, dari orang-orang Nasrani, mereka jadi hancur, bahkan mereka jadi tidak bisa berdakwah lagi karena Allah bilang bagian bainahum, karena hasad di antara mereka. Jadi sebenarnya harusnya menjadi contoh yang baik, ya. Maka ini poin atau hadis yang berhubungan tadi yang kita bahas. Karena hadis selanjutnya juga keadaan orang pada hari kiamat, ada siksaan tertentu yang datang khusus bagi perupa. Di dalam hadis sahihain, hadis Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari menyebutkan ini di nomor 5607 dan Imam Muslim 2108. Kata Nabi SAW, innal musawwirina yu'adzibuna atau yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya para penggambar perupa akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat itu. Di sini ulama batasi patung atau lukisan yang tidak boleh secara mutlak adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Tapi kalau seseorang menggambar dan yang digambar itu misalnya pemandangan, building, mobil, tidak ada hubungannya dengan manusia dan hewan, maka insya Allah boleh. Termasuk nggak boleh ini menggambar syaitan, ya. Karena ada orang menggambar itu kan, dianggap ini syaitan, iblis, warnanya merah, seperti ada api, ada tanduknya, ya, matanya besar lah, segala macam. Ini semua tidak boleh. Sekarang tidak bisa atau tidak, hampir dikatakan tidak luput. Kalau pemilik komplek perumahan atau properti itu orang non-muslim, pasti diikuti dengan patung. Ada patung kuda lah, simbol keperkasaan, kuda bersayap lah, atau laki-laki yang bersayap dianggap itu malaikat. Dan itu pasti ada keyakinan, ya. Kadang-kadang memang mereka non-muslim ini pergi kepada dukun-dukun, ya, kemudian itu dianggap itu sebagai penjaga komplek tersebut dan seterusnya. Yang kita sayangkan banyak umat Islam ikut-ikutan ini. Sampai taruh patung di depan rumahnya sudah jelek, pendek, hitam, matanya belalak, gitu kan, pegang pentungan, tidak tahu untuk apa ini, ya. Kalau patung itu bagus, mungkin lah masih bagus dilihat, ini nggak tahu. Tapi kadang-kadang subhanallah para dukun-dukun ini yang menipu manusia. Itu dari zaman dulu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perintah masalah itu. Semua ini teman-teman berbahaya sekali bagi orang yang membuatnya, baik itu lukisan ataupun dia membentuk patung, disilakan dengan perupa. Dan ini hadis dikatakan, hari kiamat akan dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian buat itu. Ini hadis tidak berdiri sendiri, ada hadis Bukhari Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian lukis atau kalian buat ini. Dan mereka tidak bisa. Maka Allah pun memberikan nyawa, lalu menyiksa mereka di neraka. Jadi orang buat patung singa, orang buat patung dinosaurus, apalah, segala macam itu nanti akan menyiksa dia pada hari kiamat. Tentu ini kalau orang meninggal tidak taubat, ya. Dan sudah pernah saya jelaskan berhubungan dengan masalah ini sepintas seluruh di bahasan surga dan neraka. Ada hadits ini sudah terlintas sebenarnya, ya, tentang termasuk siksaan yang paling berat pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang melukis atau perupa ini. Kalau foto tidak masuk di dalamnya, karena foto itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah seperti orang lihat dirinya di cermin. Jadi bukan cuma menerka-nerka. Kalau lukisan kan menerka-nerka,
warnanya pun tidak bisa sama dengan aslinya. Tapi kalau foto kita lihat diri kita di cermin, ya seperti itulah. Kita foto begitu, ya begitulah warnanya, termasuk kulit kita dan segala macam ini sama. Maka umumnya ulama membolehkan masalah foto, walaupun ada juga pendapat yang tidak membolehkan. Ya. Yang tidak membolehkan hanya membuka pintu darurat seperti KTP, paspor, ya, ijazah darurat baru boleh. Kalau yang membolehkan maka tidak ada masalah, yang penting tidak ada kemaksiatan padanya. Seperti orang sengaja foto dengan lawan jenis yang bukan mahram misalnya, atau foto telanjang terbuka auratnya, maka ini yang tidak boleh, gitu kan. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Dan ini juga salah satu ancaman yang sangat berat pada hari kiamat. Oleh karena itu seseorang yang menjadi perupa semestinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini berbahaya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian juga hadis dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari nomor 1313 dan Imam Muslim 2866 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar fayuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya di neraka nanti, ya. Atau maaf, ditampakkan tempatnya kelak pada waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya di surga. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu hingga kelak Allah azza wa jalla membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis ini menceritakan tentang masalah keadaan alam barzah atau di kubur. Ini juga sudah pernah kita singgung dalam bahasan kitab surga dan neraka. Namun saya ingatkan kembali, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, maka waktu dimasukkan di kuburan, malaikat akan dudukkan dia lalu bertanya kepadanya, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, kemudian apa kitabmu atau panduanmu. Maka dia akan menjawab dengan sangat mudah. Lalu dibukakan baginya pintu neraka oleh para malaikat. Maka dia melihat gejolak apinya, ya, dan segala macam bentuk siksaan di dalamnya. Dia ketakutan. Lalu setelah itu malaikat menutup mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu dibuka pintu surga dengan dayang-dayangnya, dengan istananya, dengan buah-buahannya, segala macam fasilitasnya. Maka dia pun kagum. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkan waktu agar aku bisa masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi. Dia kagum. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Saya sholatmu, puasamu, zakat, majelis ilmu, segala macam ini berbentuk makhluk nanti atau di kuburan, kemudian menemani kita. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakan pintunya ke surganya. Lalu tebarkanlah permadani dari surga untuknya, maka sampailah kepadanya bau wanginya surga dan sebagian dari kenikmatannya. Jadi maksudnya tidak mendapatkan masuk ke dalam surga, tapi dari jauh dibuka, tapi untuk membuktikan itu benar surga sampai kepada dia bau wanginya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu juga sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, banyak maksiatnya walaupun muslim, dan orang kafir prosesnya sama, dimasukkan ke kuburan, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apa kitabmu, dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, dulu saya ikut-ikut orang bilang apa saja. Walaupun dia muslim, hafal mati, jawaban ini tetap tidak bisa jawab. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, wa na'udzubillah. Lalu dibukakan baginya pintu surga, sampai kepadanya semua penglihatannya, apapun yang berhubungan dengan surga itu, dari tamannya, sungainya, lautannya, airnya, kemudian buah-buahannya, layan-dayangnya, semuanya sampai. Dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk ke sini, tapi kau enggak mau. Tinggal azan, sholat, tinggal hadir majelis ilmu, tinggal makan yang halal, tinggalkan yang haram, selesai gitu. Maka ditutup, lalu dibuka pintu neraka. Sampailah kepada dia panasnya dan segala macam. Lalu dia mengatakan, ya, lalu malaikat mengatakan, lihat ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu setelah itu datang orang sebelahnya, buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya nggak enak. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Setelah itu
Ya, Allah SWT berkata atau berfirman, ya, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka dan bentangkan jalannya dari nerakanya. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan dibentangkan permadani dari api dan dia akhirnya kena siksaan tersebut sampai kepadanya bau busuknya dan panasnya. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi memang keadaan kuburan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita melihatnya batu nisan dan tanah, tapi hakikatnya itu ada kehidupan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan juga, salah satu dalilnya adalah doa pada saat kita sholat jenazah. Nah, kita mengatakan Allahumma rzuqhu ahlan khairan min ahlihi, ya Allah karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa daran khairan min diyarihi, rumahnya lebih baik daripada rumahnya di dunia, wa jaran khairan min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia, ya. Jadi ini memang menandakan kuburan itu ada kehidupan, namanya alam barzah. Bagaimana di bawah sana, Allahu a'lam. Mungkin kita lihat kasat mata cuma tanah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena tadi hadis Bukhari menjelaskan kuburan orang mukmin seluas pandangan matanya. Dan Ibnu Rajab rahimahullah pernah menukil sebuah kisah terjadi di Irak. Seorang penggali kuburan, dia pada saat menggali kuburan lalu dia capek, setelah cukup dalam dia bersandar, tiba-tiba tembok, ya, atau tanah yang dia sandar jebol dan kelihatan jenazah yang di sebelah. Ternyata jenazah itu, kata dia berbaring dan kain kafannya masih utuh dan di dadanya ada bunga mawar. Ya, kemudian dia bilang, saya menengok lalu saya melihat kuburannya seluas pandangan mata saya. Ya, walaupun tadi kita masukkan cuma kecil 1 kali 2 meter, tapi penyampaian Nabi SAW tidak mungkin salah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang fasik dan kafir, maka dinding kuburannya akan menjepit dia sampai tulang rusuknya hancur, lalu diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjelang hari kebangkitan. Hadis selanjutnya masih dalam Sahihain, riwayat Bukhari nomor 6182 dan Imam Muslim 2850. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nari ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannati wan nari thumma yudhbah ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. Jika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, dan penghuni neraka juga sudah masuk ke neraka semuanya, maka didatangkanlah kematian hingga diletakkan di antara surga dan neraka, lantas disembelih. Setelah itu ada malaikat yang menyeru, wahai penghuni surga, kekekalan dan tidak ada kematian mulai hari ini. Wahai penghuni neraka, kekekalan dan tidak akan ada kematian mulai hari ini. Maka bertambahlah kegembiraan penghuni surga dan bertambah pula kesedihan penghuni neraka. Hadis ini juga sudah pernah kita jelaskan dalam bab surga dan neraka. Tetapi di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya tidak tahu di sini entah tujuannya apa pada saat membahas banyak sekali tentang surga dan neraka. Ya, di dalam masalah pengobatan, kemungkinan besar ini adalah bahasan masalah mengobati penyakit hati dan jiwa yang lemah dari keimanan dengan cara mengingat akhirat, adanya surga dan neraka, siksa kubur. Mungkin itu bisa mengobati sehingga hatinya jadi lunak, ya, jadi lunak dan akhirnya bisa tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini hadis sudah pernah kita jelaskan, tapi saya paparkan kembali. Kalau penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka, maka didatangkan dalam riwayat Bukhari yang lain kematian dalam bentuk seperti domba. Lalu malaikat yang membawanya menyeru dengan suara yang didengarkan oleh seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka. Sambil dia mengatakan, hai penghuni surga, maka mereka semua matanya memandang ke sana. Dan dipanggil, hai penghuni neraka, mereka semua matanya memandang ke arah itu. Dan Allah letakkan di posisi semuanya bisa melihatnya. Kemudian pada saat itu dikatakan, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka serentak mengatakan, penghuni surga dan neraka semuanya mengatakan, iya, itu adalah maut. Ya, Allahu a'lam apakah maut berbentuk domba memang dasarnya atau memang ini didatangkan dalam bentuk rupa. Karena nanti pada hari kiamat begitu dalam bentuk domba. Ya. Kemudian mereka semua tahu itu maut karena mereka sudah mengalaminya. Maka malaikat tersebut menyembelih domba tadi. Setelah disembelih dikatakanlah oleh malaikat tersebut, wahai penghuni surga, abadi, kegembiraan selamanya. Dan wahai penghuni neraka, siksaan dan hinaan selamanya. Maka
maka penghuni surga makin gembira dan penghuni neraka makin sedih. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi ahli surga gampang sekali, tinggal patuh saja. Dan untuk menjadi penghuni neraka juga gampang sekali, tinggal melanggar. Tapi permasalahannya banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus kita fahami. Kalau untuk menjadi orang saleh dan salihah, maka butuh juhud, upaya dan kesabaran. Bangun sholat malam, rutinkan zikir dan baca Quran, rutinkan majelis ilmu. Kemudian hati-hati dalam makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, dikontrol oleh halal haramnya Allah. Bisa itu alhamdulillah, sampai ajal datang saja meninggal masuk surga dan abadi selama ini. Kalau masih ingat pernah kita bahas juga hadits Nabi SAW, akan didatangkan penghuni surga yang paling menderita di dunia. Gak ada makanannya. Ya, tidur di pinggir jalan, mungkin tidur di bawah kolong jembatan, pakaiannya nggak ada, miskin, tapi subhanallah ahli surga, azan sholat, gitu kan, menjaga halal haramnya Allah. Didatangkan hari kiamat penghuni surga yang paling menderita di dunia, lalu dicelupkan satu celupan ke surga, dikeluarkan lagi, ditanya, apa pernah kau rasakan penderitaan selama ini? Maka dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Hilang semuanya penatnya dunia ini yang tadinya kita sabar dengan satu celupan di surga. Bagaimana kalau kita abadi di dalamnya? Begitu juga penghuni neraka didatangkan nanti. Kata Nabi SAW, datangkan penghuni neraka dari ahli dunia yang paling besar nikmatnya. Anggap raja lahir di istana, ayahnya pun sudah raja. Semua pakainya pakaian kebesaran, ranjangnya mewah, istananya mewah, tidak pernah merasa kurang makanan dan seterusnya. Tapi ahli neraka, orang kafir, meninggal. Ditangkan hari kiamat, dicelupin di neraka satu celupan. Lalu dikeluarkan, ditanya, apa kau pernah rasa kenikmatan selama ini? Maka dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Hilang semua itu hanya dengan satu celupan di neraka. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Ya. Itu penderitaan yang luar biasa. Dari satu sisi teman-teman, saya mengajak kita masing-masing bermuhasabah. Kalau teman-teman mau tahu kita ini penghuni neraka atau penghuni surga, detik ini bisa kita tahu dengan muhasabah. Misal, Bapak Ibu bayangkan dirinya sekarang meninggal dunia. Detik ini kita mati. Kira-kira penilaian orang di sekitar kita apa? Baik atau buruk? Kalau begitu kita meninggal, kita bayangkan, maka istri, suami, anak-anak, kerabat, teman-teman semua mengatakan, oh si fulan, oh baik sekali. Dermawan, santun, suka bantu orang, suka jenguk orang sakit, segala macam lah. Jujur, amanah. Maka itu berarti kita orang baik. Udah. Kita bisa nilai diri kita sendiri. Dan kalau seandainya kita meninggal dunia, orang mengatakan syukur tuh mati. Ya. Kenapa tukang gosip, suka kemarin fitnah, ambil haknya orang. Ya. Maka berarti kita buruk. Makanya seorang khalifah pernah bertanya kepada seorang ulama tabi'in, kira-kira saya ini di surga, penghuni surga atau penghuni neraka? Padahal dia masih hidup di dunia. Gitu kan. Maka kata orang itu, pertemukan diri anda dengan ayat Al-Quran. Kata dia, yang mana ayat Al-Quran? Kata khalifah. Orang saleh ini mengatakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang patuh kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, menikmati halal dan meninggalkan yang haram, maka akan masuk surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang melanggar, membangkang maksiat, maka akan masuk ke neraka. Anda lebih tahu dari anda, silakan hisab sendiri. Kita lebih tahu dari kita. Orang mukmin teman-teman yang cerdas, dalam sebuah hadis dikatakan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mu'minuna akyas? Siapa orang mukmin yang paling akyas, super cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wasti'dada. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan yang cukup untuk itu. Itu orang mukmin yang cerdas. Pernah ada seorang ibu sudah tua di Irak. Setiap kali sore hari sudah mau menjelang maghrib, toko-toko tutup. Di zaman dulu nggak ada yang buka toko malam karena orang nggak ada lampu kayak kita sekarang. Ya, kalau kita kan malam hidupnya malamnya, pasarnya di malam hari karena ada lampu. Di zaman dulu tidak ada. Orang mau ngandalin penerangan dari lilin dan segala ini atau sumbu itu sangat kecil. Ya. Maka mereka transaksi hanya sampai menjelang maghrib. Maka orang ini, ibu ini setiap kali menjelang maghrib selalu jalan di pasar dan teriak-teriak, ingatlah hari pulang, ingatlah hari pulang, terus begitu. Setiap toko dilewatin, ingat hari pulang, diingatin semuanya. Tiap hari, bertahun-tahun dia begitu. Subhanallah, satu waktu tidak ada lagi suaranya. Dan ini menjadi buah bibir di Irak sampai kepada telinganya khalifah. Ada seorang ibu tuh begini dan begitu. Yang jelas satu waktu tidak ada lagi. Lalu dilaporkan pada khalifah. Ibu itu sudah tidak ada lagi bicara. Ya.
Karena khalifah ini selalu bilang, dengarkan ibu itu kalau bicara. Dia suruh pegawainya datang ke sana, dengarin supaya ingat masalah akhir. Maka pegawai bilang, hari ini kami nggak dengarkan ibu itu. Khalifah sendiri turun cari tahu informasi. Mana ibu itu? Kata orang-orang pasar sudah meninggal dunia tadi pagi. Maka khalifah itu sambil menangis mengatakan, sungguh ibu itu sudah punya persiapan jauh sebelum dia datang kepadanya kematian. Dan itu orang yang cerdas. Kita tidak ada waktu teman-teman ya. Kalaupun kita punya rasa malas dari syaitan harus dilawan. Ya, tidak boleh sama sekali kita ikuti. Dan kalau kita tidak memaksakan diri dalam ibadah, tidak akan melakukan ibadah itu. Maka harus hati-hati, muhasabah sendiri. Jadi orang baik itu positif. Agama menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan, bantu orang, bagus semuanya. Keutamanya besar, Allah cintai, manusia juga suka. Begitu juga dengan perbuatan buruk, bohong, nipu, ghibah, fitnah, segala macam. Ancamannya berat, Allah benci dan juga manusia tidak suka. Maka kenapa kita harus jadi orang buruk? Kenapa nggak jadi orang baik? Termasuk kebaikan orang adalah kalau orang lain berbuat buruk sama kita, jangan balas dengan keburukan. Nggak boleh. Dia dihukum, kita dihukum. Dia ghibah, kita ghibah, salah. Dia fitnah, kita fitnah, nggak boleh. Ya, sampai kata Nabi SAW, kalau dua orang lagi bertengkar, yang memulai pertengkaran tersebut akan dilaknat oleh Allah. Dan yang diam akan mendapatkan rahmat Allah sampai dia membalas rivalnya. Tidak usah balas keburukan. Tapi kan saya difitnah Ustaz, saya digibah, iya, sabar aja. Kalau orang tanya kita bilang tidak benar, udah selesai. Nanti Allah punya cara untuk memperbaiki semua itu. Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk itu. Selanjutnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad di jilid 2 halaman 98 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Hadis ini berbeda lagi, menjelaskan juga masalah hubungan nanti di akhirat adanya siksaan yang berat. Di antaranya adalah orang yang memakai uang haram untuk transaksi. Apapun itu sifatnya ya, uang haram dipakai transaksi, apalagi kalau dia tahu ini jelas-jelas haram. Baik itu membeli pakaian, membeli makanan, ya, menikah, apa saja. Pokoknya semuanya tidak boleh dari sumber yang haram, harus dari sumber yang halal. Ya. Hadis ini atau riwayat ini mulia sekali karena dikatakan Ibnu Umar, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, kalau kita anggaplah 100 ribu misalnya, sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, ada 10.000 rupiah uang haram di situ, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Jadi ada hubungannya antara solat dengan pakaian yang haram. Ada hubungannya antara diterimanya doa dengan makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang yang rambutnya berantakan, tidak pakai alas kaki, bajunya kotor, penuh dengan debu semuanya. Lalu dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, berikanlah, ya tambahkanlah. Tapi bagaimana Allah bisa menerima sementara makanan, minuman, dan pakaiannya haram? Kata ulama ini ada 2 sumber. Bisa bersumber dari dia atau bersumber dari orang lain. Kalau bersumber dari dia, misalnya dia sudah tahu ini haram, tapi dia sengaja ambil, sumber dari dia. Kalau dia sengaja ambil itu, maka ini berbahaya sekali buat dia. Ini teman-teman saya sarankan beli buku terbitan pustaka Ibnu Umar kecil, 10.000 rupiah, mungkin harganya 7.000 sampai 10.000 rupiah, akibat makanan haram. Bahaya sekali itu. Ya. Kalau dia penyebabnya dia sengaja mengambilnya, maka ini berbahaya buat dia. Hukuman akan berat datang kepadanya. Baik itu penyakit kronis, durhakanya anak, membangkangnya istri, jahatnya pasangan, ya. Apa saja, bahkan kalau merata di masyarakat, pemimpin zalim akan datang. Itu simbol daripada kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Maka kalau dia penyebabnya berbahaya sekali. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah disebutkan, satu malam tidur di rumah Ummu Salamah gelisah. Tidak pernah Nabi SAW gelisah seperti itu. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, belum pernah ada gelisah begini. Ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, tadi sebelum tidur nih, saya menemukan ada beberapa butir kurma di sebelah ranjang kita ini. Lalu kemudian saya memakannya. Tiba-tiba saya teringat di rumah ini juga ada kurma sedekah. Dan Nabi SAW tidak terima sedekah. Beliau terima hadiah tapi tidak terima sedekah. Nabi dan keluarganya alaihissalam tidak boleh menerima itu. Ya, dilarang oleh Allah SWT. Maka dia tidak terima. Maka saya khawatir ini adalah kurma sedekah. Maka saya pun gelisah dengan 2-3 butir yang masih mungkin ya sedekah atau bukan. Gitu.
Tentu kalau kita tidak ada masalah menerima sedekah orang ya, ini khusus untuk Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana gelisahnya Nabi dengan sumber yang haram tadi. Itu bahaya sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah punya seorang budak, selalu dia suruh belanja, ya. Maksudnya bekerja, suruh bekerja. Dan setiap kali habis bekerja, misalnya kerja di kebun kurma, angkat inilah pelapa kurma kering, ambil kurma, segala macam kerja. Habis itu hasilnya berapa? Dia beli makanan, dia makan berdua sama Abu Bakar. Setiap hari kalau orang ini pulang bawa makanan, Abu Bakar selalu tanya, dari mana? Kau kerja apa hari ini? Oh begini. Maka kalau sumber halal dimakan oleh Abu Bakar. Satu hari pun Abu Bakar lupa nanya. Datang ketemu lapar, disiapkan makanan, makan berdua sama budaknya. Selesai makan baru ditanya. Ya, kata Abu Bakar, dari mana sumbermu tadi ini? Dia bilang, dulu di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, saya pernah ngaku jadi dukun. Ya. Jadi dukun aja haram, ini pura-pura jadi dukun ini. Gimana? Jadi double, ya. Kebohongannya juga besar. Lalu kemudian ada satu orang saya berikan saran, ternyata berhasil seperti apa yang saya sampaikan. Dan dia juga masih dalam keadaan kufur pada saat itu. Sekarang dia sudah masuk Islam, dia ingat kalau dia punya utang sama saya dulu. Maka dia bayar. Inilah saya beli tadi makanan. Abu Bakar berdiri langsung korek mulutnya, dimuntahin. Tidak boleh ada masuk sumber haram. Syubhat aja nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal semua jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dia ragu, boleh nggak ya? Terus dia tinggalkan sama dia. Maka dia sudah menyempurnakan agamanya dan agamanya dan kehidupannya. Nama baiknya maksudnya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, boleh nggak ya? Tapi diambil sama dia, dimakan misalnya. Maka dia telah terjerumus pada yang haram. Di dalam Islam cuma halal atau haram. Syubhat masuk haram. Ragu aja sudah masuk haram, nggak bisa. Kata Nabi SAW, orang yang makan syubhat ini seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di ladang rumput yang luas, tapi rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang diambil oleh serigala. Maka ini hati-hati teman-teman sekalian, ya. Jadi ada sumber haram disebabkan dari kitanya yang memang tahu itu haram, kita ambil. Itu nggak boleh, ya. Kemudian yang kedua, ada penyebabnya dari orang lain. Kalau kita tahu ini haram, tidak boleh kita makan. Misalnya orang kasih makanan tapi dari hasil perzinahan, ya. Dia baru zina, lalu traktir teman-temannya makan dari uang zina, ya. Korupsi, mencuri, manipulasi data, apalah semua keharaman-keharaman ini. Kalau dia tahu sumber itu nggak boleh dia makan. Termasuk dari harta riba. Ya. Kalau yang kasih kita makanan dari uang riba, jangan dimakan, nggak usah. Dan kalau bagaimana Ustaz, sampaikan ke dia. Maaf ya, ini kena pendapatan kamu yang saya tahu adalah dari bank ini, maka saya tidak berani makan. Supaya dia nggak dua kali ngantarin lagi, bukan tersinggung. Ya. Tapi kalau ada sumber halal nggak ada masalah. Kita nggak boleh, harus hati-hati. Wajar itu. Seorang muslim masuk ke restoran tanya, halal nggak? Wajar, tanya. Jangan tidak tanya. Jangan main makan saja. Karena hadits ini menjelaskan kalau harga baju itu 10 dirham, 1 dirhamnya saja, 10% saja buruk, salah haram, maka tidak diterima sholatnya. Kalau dia pakai baju itu, ini ada masalah ini. Gitu kan. Berarti sama kalau itu makanan ada di badannya, gitu kan. Doanya tidak diterima, tadi sudah saya jelaskan. Sholatnya juga tidak diterima, ini masalah juga ini. Ya. Maka harusnya hati-hati di sini ya. Jadi kalau dia tahu nggak boleh. Tapi kalau dia tidak tahu, misal bapak ibu punya restoran, punya toko, kita kan tidak mungkin tanya semua konsumen tuh, ya. Ini kau sumbernya halal atau enggak? Ya, nggak mungkin. Orang datang makan kita nggak tahu. Oh ternyata dia koruptor. Oh ternyata dia pencuri. Oh ternyata dia pezina. Ya, kita nggak tahu. Maka ini solusinya zakat. Ya, zakat dikeluarkan setelah 1 tahun zakat. Zakat dari kata-kata zakah yuzaki berarti pensucian. Dan ini sudah pernah saya titik beratkan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian ya. Zakat dan sedekah beda fungsi. Kalau zakat pensucian harta. Jadi kalau ada pendapatan kita haram, sumber yang kita tidak tahu tapi masuk kepada kita, zakat ini nanti akan mensucikannya. Kalau sedekah, maka fungsinya memperbanyak harta. Ini beda fungsi ya, beda fungsi. Ada orang soalnya dia punya zakat besar misalnya dalam setahun, misalnya 100 juta, 1 miliar pendapatan dia, Masya Allah. Maka dia keluarin zakatnya sebesar itu. Tapi dia nggak habisin langsung.
Dia masih cicil-cicil dalam setahun. Saya belum orang minta dikasih. Makanya dia cuma zakat, dia nggak sedekah. Padahal fungsinya berbeda. Berarti dia cuma sucikan hartanya, dia nggak ada lipat gandaan hartanya. Sementara Nabi SAW mengatakan setiap hari dalam hadis Bukhari, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki ya, orang-orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan diri dan hartanya orang yang bakhil. Ini sudah kita pernah jelaskan masalah itu. Maka riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan teman-teman sekalian di halaman 70 ini tentang bahayanya pendapatan haram. Dan Alhamdulillah teman-teman, Allah memberikan kita kapasitas kecil. Saya pernah jelaskan, mulut kita 2 sendok, makanan sudah penuh. 3 sendok kita nggak bisa ngomong. Perut kita 1 piring sudah cukup. Bahkan 1 gelas air pun sehari full cukup. Walaupun kadang-kadang masih haus. Tapi kalau kita sudah minum 1 liter, ya, botol yang besar, ya, mungkin lebih daripada itu, sudah lebih dari cukup, sudah. Sampai kata Nabi SAW, hai anak Adam, makanlah sesuatu yang bisa membuat tulangmu tegak. Artinya sumbernya halal saja. Kecuali kalau kita mungkin 1 hari membutuhkan seperti gajah, butuh sekian ton, ya, misalnya rumput, itu lain. Ya. Tapi ini tidak, kapasitas kita kecil, bahkan kadang kita makan sedikit sudah kenyang. Gitu kan? Maka untuk apa kita makan yang haram ini? Untuk apa? Saya pernah jelaskan itu. Ada orang ambil harta warisan kerabatnya. Untuk apa? Mau diapakan? Mau dibawa kemana tanah dan kebun itu? Bapak ibu mau pakai apa uang yang puluhan miliar di rekening? Untuk apa? Ya kalau kita sempat pakai, kalau tidak sempat pakai. Kalau kita sempat pakai lebih bahaya buat kita. Tidak sempat pakai pun tetap jadi masalah. Kalau tidak dikembalikan oleh ahli waris kepada ahli-ahlinya semuanya, orang-orang yang memilikinya, maka kita akan dihukum oleh Allah SWT. Untuk apa? Ya. Jadi yang harusnya kita fahami teman-teman, keberkahan hidup. Ya. Bukan hanya tamak dengan jumlah yang akhirnya menjadi masalah buat kita. Hadis selanjutnya dikatakan kemudian Ibnu Umar, masih lanjutan mungkin ya. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya, kemudian berkata, tulihlah kalian, hai kedua telingaku, jika tidak mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini tadi, ya, yang dia bilang Nabi SAW bersabda, siapa yang belanja baju harganya 10 dirham, 1 dirhamnya haram, sholatnya nggak diterima. Ibnu Umar untuk memastikan kalau ini benar dari Nabi, dia tutup kupingnya sambil mengatakan, andai saja ini bukan hadis Nabi, kuping saya tuli, ya, untuk memastikan kepada orang yang dengar ini benar dari Nabi loh. Dan Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang mulia, berarti memang menandakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan sudah kita jelaskan bagaimana seseorang harus lebih hati-hati. Selanjutnya juga diantara hal yang berbahaya di akhirat adalah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan selama tidak sempat taubat ya. Dan mabuk ini teman-teman masuk dalam apapun yang mengganti fungsi akal atau mengeluarkan dari jalur normalnya. Khamr. Orang biasa bilang khamr dalam bahasa Arab ya. Itu definisinya kullu ma yukhammirul akal, semua yang mengalihkan akal dari jalur normalnya. Itu namanya khamr. Itu hukumnya haram. Baik itu cairan ataupun serbuk, apa saja bentuknya ya. Itu semuanya masuk dalamnya. Makanya masuk dalam khamr narkotika, masuk dalam khamr. Banyak orang menganggap khamr itu hanya bir, whisky yang cairan, enggak. Semuanya masuk. Apapun yang bisa membuat akal kita keluar dari jalur normalnya. Perhatikan hadisnya dari Musnad Imam Ahmad di jilid 2 halaman 178, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 4 halaman 146, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man taraka as-salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha. ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه تينة الخبال. قيل وما تينة الخبال يا رسول الله؟ قال أصارة أهل جهنم. Barang siapa yang meninggalkan salat sekali saja karena mabuk, maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas secara paksa darinya. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka menjadi hak Allah untuk meminumkan kepadanya tinatul khabal. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka beliau bersabda, cairan perasan penghuni neraka berupa nanah dan darah. Ya.
Hadis ini menjelaskan teman-teman sekalian dua hal ya. Masalah meninggalkan sholat dan masalah mabuk. Dua-duanya dosa besar. Hanya kalau sholat, di sini kalau sholat wajib ya, sifatnya wajib lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini, atau Jumat juga bagi laki-laki. Ini semua teman-teman hukumnya dibagi oleh ulama. Kalau dia meninggalkan sholat dan bangkang, nggak ada sholat. Jadi bukan cuma sekedar tinggalkan, tapi dia nggak ada, dia menepis, bahkan dia menghalangi orang sholat. Ini kufur, harus syahadat lagi kalau dia taubat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malesan, kapan dia mau sholat, dia sholat, kapan enggak, ini dosa besar. Ini hukumnya ditazir. Tazir itu diberikan peringatan yang tegas. Pemerintah penjarakan, dicambuk, ya, supaya dia tak kapok, nggak boleh nggak sholat. Satu-satunya perintah ibadah yang Nabi SAW diberikan di langit hanya sholat. Yang lain semua di bumi. Subhanallah, saking pentingnya sholat sampai seperti itu. Itu komunikasi seorang hamba sama Allah. Dan dia seperti absen sehari 5 kali. Jangan telat. Dan makin awal waktu makin dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits Bukhari menjelaskan itu. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat di tepat waktunya, di awal waktunya. Maka nggak boleh tinggalkan ini ya. Kemudian juga teman-teman, sholat ini jangan dianggap remeh karena rutin kita kerjakan 5 kali sehari, maka tidak peduli. Seakan-akan tidak butuh khusyuk, tidak butuh tepat waktu, tidak butuh kesempurnaan, tidak butuh membaca bacaan yang panjang misalnya, maka dia lalai. Ini keliru teman-teman. Sholat itu ya akan sangat membantu kita pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, maka buruk semuanya. Nanti celakalah dia, akan mengganggu amalnya yang lain. Maka sholat harus dijaga baik-baik ya. Jangan pernah tinggalkan sholat di awal waktu. Aktivitas apapun berhenti ya. Bahkan kata Nabi SAW, dia bisa membersihkan dosa. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, setiap hari dia mandi 5 kali. Tertinggal gak kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau sehari 5 kali mandi jelas gak mungkin ada kotoran di badannya. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat membersihkan dosa-dosa kalian. Jadi kita seperti subuh ke duhur, ada saja dosa yang terjadi, dibersihkan dengan sholat duhurnya. Duhur ke asar, asarnya nanti membersihkan lagi. Maghrib membersihkan, isya membersihkan. Lanjut lagi subuh besok, begitu lagi. Maka semuanya pembersihan dosa ya dengan sholat ini. Dan harus teman-teman kita memberikan haknya sholat itu ya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk pencuri yang mencuri dalam sholat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri dalam sholat? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujudnya. Buru-buru. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dilarang sholat oleh Nabi SAW seperti burung mematuk makanannya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Ada poin penting teman-teman. Coba ubah persepsi kita. Kebanyakan orang yang kita tidak khusyuk sholat karena dia fikir dengan dia sholat berarti Allah butuh dengan sholatnya. Maka dia asal jadi, nah saya sudah sholat selesai. Keliru. Balik persepsi itu. Yang butuh sholat itu kita, Allah nggak butuh. Makanya orang yang memahami Allah butuh, ya, dia cuma datang seperti store wajah pulang. Mau khusyuk nggak penting bagi dia. Sholat sunnah atau tidak nggak penting bagi dia. Tapi kalau orang tahu sholat itu adalah untuk dia sebenarnya, maka itu dia akan jaga. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya ada pahalanya, dan dia akan panen pada hari kiamat. Maka dia akan menjaga itu. Makanya persepsinya harus benar di sini. Kalau sholat kita yang membutuhkan, Allah nggak butuh. Biar bapak ibu kita sholat dari bayi sampai kita mati, nggak ada manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh itu. Allah berikan kepada kita semua dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan itu adalah amal-amal yang aku wajibkan buat kalian, dan aku akan kembalikan juga manfaatnya buat kalian. Allah tidak butuh itu semuanya. Allah tidak butuh. Dalam masalah kurban Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'u walakin yanalu taqwa minkum. Allah nggak pernah butuh ya, dengan daging hewan kurban kalian dan juga darahnya, tapi Allah membutuhkan takwa. Patuh nggak, ikhlas nggak, kau tahu nggak itu kewajibanmu. Allah nggak butuh semua itu ya. Kemudian masalah yang kedua adalah mabuk, dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Jangan pernah coba, nggak perlu. Alhamdulillah Allah haramkan khamr, Allah kasih susu, madu, sirup, air putih. Jangan coba, udah nggak perlu. Narkotika, obat-obat terlarang ini, minuman-minuman keras, nggak boleh sama sekali.
Jangan dicoba. Dan ini bahaya. Kalau sampai orang mabuk biasanya nggak bisa sholat dia. Sampai meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk, maka seperti dia punya dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan kalau satu Tebet ini pemiliknya satu orang. Kaya nggak kira-kira? Nah, dari awal Tebet sampai ujung Tebet, semua tanah punya dia. Orang ini tuan tanah nih orang bilang. Kaya raya. Kalau dia punya Jakarta Selatan, bagaimana? Kalau dia punya seluruh Jakarta yang 5 wilayah, ya utara, ya pusat, ya timur, ya barat dan seterusnya utara, pasti kaya raya. Kalau dia punya Jawa Barat, kalau dia punya seluruh Jawa, kalau dia punya seluruh Indonesia, ini seluruh dunia dan isi-isinya. Seperti dia punya itu, lalu dirampas dari dia. Hanya karena meninggalkan sholat sekali dalam keadaan mabuk. Dan memang dunia ini teman-teman dan seluruh isinya, kalau dibandingkan dengan ibadah kepada Allah, nggak ada nilainya. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang tentang sholat sunnatul fajr, 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu saja, luar biasa gitu. Hanya 5 menit atau 3 menit kita sholat lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Ya. Maka harus hati-hati. Kalau orang meninggalkan sholat mabuk 4 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Darah dan nananya ahli neraka. Jadi karena mereka disiksa, luka-luka semua badannya, darah dan nanah mengalir, itu dibiarin terus begitu, numpuk di situ. Lalu itu dikembalikan menjadi makanan dan minuman mereka. Ini khusus bagi orang-orang yang mabuk. Dan ada juga kaidah penting dalam masalah mabuk ini teman-teman sekalian. Hadis Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Bapak Ibu kalau minum alkohol 1 gentong mabuk nggak? Hah? Kenapa nggak ada suara ya? Mabuk nggak? Berarti 1 tetesnya haram. Karena Nabi SAW bilang, kalau dikonsumsi banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Ini hati-hati karena banyak obat-obatan kita sekarang, seperti terutama obat batuk pakai alkohol, obat kumur-kumur, mouthwash itu pakai alkohol. Hindari semua ini, karena sudah masuk ke dalam tubuh. Alkohol hanya dibolehkan oleh para ulama kalau dikonsumsi di luar, seperti membersihkan luka, parfum yang pakai alkohol itu masih ada yang membolehkan, karena dia tidak masuk ke dalam tubuh, dia menguap dengan udara. Gitu kan? Tapi kalau di dalam masuk memabukkan, tidak boleh. Gitu kan? Makanya kalau masuk ke apotek tanya mana obat yang tidak beralkohol. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Yang Allah haramkan, tidak akan ada kesembuhan di situ. Juga dalam hadis yang selanjutnya adalah dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Dan ini disebutkan di jilid 2 halaman 35. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra marratan lam yakbalillahu lahu salatan 40 sabahan fa in taba Allah alaihi fa in aada lam yakbalillahu lahu salatan 40 sabahan fa in taba Allah alaihi. Hadis ini juga diriwayatkan Tirmidzi nomor 1863, At-Tayalisi menyebutkan di nomor 1901 dan dinyatakan bahwasanya sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad di nomor 4917. Perhatikan tegasnya masalah khamar. Makanya nggak boleh sentuh, nggak boleh jual, nggak boleh apapun dengan khamar. Kalau perlu Bapak Ibu jangan lihat. Mirip dengan babi. Disebutkan secara khusus namanya, nggak usah lihat, nggak usah tahu, tinggalin aja. Udah. Sentuh pun nggak usah, nggak ada apa-apa pokoknya sama itu, sudah selesai. Gitu. Karena ini pengharamannya luar biasa gitu. Pengharamannya bukan main-main, bukan Allah kasih isyarat, enggak, memang disebutkan namanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminum khamar sekali saja, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, pasti Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali minum khamr lagi, maka Allah kembali tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bahayanya khamr, ya, dan tidak boleh dianggap remeh. Ini kita sayangkan kadang-kadang restoran-restoran ya. Saya temukan kemarin, subhanallah, waktu ada umroh plus Spanyol. Saya sama jemaah berangkat ke Spanyol dulu baru umroh. Kami pesan kalau maunya restoran muslim semua. Alhamdulillah semua restoran muslim kita datangin. Tapi tidak ada restoran yang tidak jual khamr.
Semuanya jual khamr. Sampai saya tanya itu pemilik restoran ini, kebetulan ketemu terus ngobrol. Muslim, kenapa jual khamr? Dia bilang di sini nggak ada yang makan kalau nggak ada khamr. Umat Islam sedikit. Tapi saya bilang tetap haram, nggak boleh. Gitu kan? Ini bahaya, pendapatan yang lain semua jadi haram nanti. Termasuk masalah makanannya mungkin ada yang halal, sayur-sayuran jadi haram gara-gara kita jual khamr itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Sesungguhnya Allah melaknat peminum khamr, penyedianya, ya. Baik itu yang menghidangkan, pelayannya atau yang membelikan, gitu kan, saksinya, kena laknat semua ini, kena laknat semua. Dan ini tidak boleh, ini hukumnya haram gitu. Nanti di surga teman-teman ada khamr, ada minuman ini ada, tetapi bukan seperti minuman di dunia ya. Allah menyebutkan dalam surah Muhammad tentang 4 jenis sungai atau lautan di surga. Ada sungai dari susu yang tidak akan berubah warnanya, maksudnya tidak akan berubah rasa, tidak akan basi ya. Sungai, lautan yang besar, kita minum setiap saat tidak pernah berubah, abadi begitu, manis terus enak. Madu yang sudah tersaring, khamr yang lezat diminum dan tidak memabukkan, dan air tawar yang manis. Kata Nabi SAW, siapa yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan minum di akhirat nanti. Ada nanti minumannya di sana. Kecuali orang yang taubat. Hadis ini menjelaskan kecuali dia taubat. Dan konsekuensinya berat. Ulama hadis merincikan apa yang dimaksud dengan sekali khamr tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada yang mengatakan 40 hari ke belakang, dihapus oleh Allah SWT. Ada yang mengatakan 40 hari ke depan. Gitu kan? Tapi makna kalimat di sini, kalau dia taubat Allah terima taubatnya, maknanya adalah kalaupun dia minum khamr tidak sempat taubat, ya, kalau dia minum khamr lalu dia taubat, begitu dia minum khamr dihapus sholatnya 40 hari. Begitu dia taubat dikembalikan lagi pahalanya. Karena taubat itu, ya, ada yang Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika alladzina yubaddilu sayyiatim hasanat. Salah satu ciri taubat yang nasuha adalah Allah mengganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi bisa Allah SWT balikkan. Tapi kalau dia taubat sebelum meninggal. Dan taubat ini indah sekali teman-teman. Jangan ditunda. Taubat itu sangat bagus, indah, baik, nyaman orang taubat itu. Karena akhirnya Allah SWT maafkan kesalahannya, pemilik langit dan bumi, dan meluaskan rezeki buat dia. Kalau ada orang baru taubat atau baru hijrah, kemudian dia masih merasakan kesulitan, ini masa proses, nikmati saja. Ya. Nikmati prosesnya. Proses itu indah. Misal kita lapar teman-teman, daripada kita berkeluh kesah, kita ikhtiar cari makanan. Kita nikmati proses lapar itu, karena dengan lapar makanan jadi enak. Ya. Kita jadi nyaman. Cuma nasi sama tempe sambal enak sekali makannya. Kalau lagi kenyang, habis makan 2 piring ditawarkan lagi ayam goreng segala macam, kita nggak bisa makan lagi. Gitu. Maka proses itu ada. Gitu. Menikmati prosesnya luar biasa. Kita kalau capek lalu istirahat, kita rasakan nikmatnya istirahat itu. Tapi kalau kita nggak capek mau istirahat, kadang-kadang orang nggak bisa tidur lagi. Karena dari pagi sampai malam tidur terus. Malam mau tidur gimana gitu? Ya, contohnya. Maka nikmati proses taubat itu. Insya Allah itu masa-masa pembersihan dosa-dosa. Dikatakan di sini oleh penulis, aku ragu apakah pada kali kelima atau keempat Nabi SAW bersabda, fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radgatil khabal yaumal qiyamah. Kata perawi hadis di sini maksudnya Abdullah bin Amr ya. Kan beliau bilang, Nabi SAW bilang, siapa yang minum khamr sekali tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia taubat diterima taubatnya. Siapa yang minum khamr lagi, ya, sekali setelah itu walaupun sudah taubat, ya, tidak diterima sholatnya 40 hari kecuali dia taubat, maka Allah terima. Kata Abdullah bin Amr, aku ragu 4 kali atau 5 kali Nabi ulangi. Tapi penutupan hadis kata beliau, jika ia kembali lagi melakukannya, baik di 4 atau yang kelima kali, maka menjadi hak Allah untuk meminumkannya radgatil khabal, atau cairan perasan dari ahli neraka pada hari kiamat nanti. Dan ini menjelaskan juga tentang masalah bahayanya khamr, ya, dia akan diberikan darah dan nanah ahli neraka. Masih masalah khamr juga hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad di jilid 4 halaman 399, dan Ibnu Hibban nomor 5346, dan Al-Hakim jilid 4 halaman 146. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata mudminan lil khamri saqahu Allah min nahril ghuta. Qila wa ma nahrul ghuta? Qala nahrun yajri min
mumisat yu'zi ahlan nari rihu furujihinna. Barang siapa yang meninggal dunia sebagai seorang pecandu khamr, ya, tidak sempat taubat nih ya, pecandu khamr. Jadi bukan cuma minum, tapi sudah menjadi rutinitasnya pecandu. Kelak Allah akan memberinya minuman dari sungai Al-Ghuta. Maka ada yang bertanya, apa itu sungai Al-Ghuta ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sungai mengalir dari kemaluan para wanita berzina, yang bau kemaluannya mereka itu menyiksa penghuni neraka. Ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah bahayanya khamr itu. Ya. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, Al-Haythami berkomentar dalam Al-Majma' jilid 5 halaman 74 setelah menambahkan penisbatan hadis ini kepada Abu Ya'la, para perawi dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la adalah orang-orang yang terpercaya. Artinya ada yang melemahkan, seperti hadis ini disebutkan lemah oleh Abu Hariz, tetapi hadis ini disahihkan oleh Al-Haythami setelah menelusuri jalur sanadnya. Artinya memang akan, subhanallah, kita tidak tahu bagaimana kuasa Allah nanti ya, cairan apa yang keluar dari kemaluan para pezina ini. Yang jelas mungkin ibu-ibu lebih paham masalah darah haid saja sudah bau, ini keputihan juga begitu, segala macam. Mungkin kita tidak cebok sedikit saja sudah bau. Bagaimana kalau orang disiksa lalu keluar cairan-cairan busuk, lalu itu dijadikan sebagai minuman? Naudzubillah. Ya. Dan ini sudah sering kita bahas, sudah pernah kita bahas dalam masalah surga dan neraka. Ya, semoga Allah jadikan kita menghuni surga dan jauhkan dari neraka. Di neraka itu memang begitu makanannya. Makanannya semua hal-hal yang aneh-aneh. Buah zakum yang menghancurkan tubuhnya, kemudian darah dan nanah, kemudian air panas dan segala macam hal. Ya, timah yang mendidih. Maka memang menyiksa sekali. Kemudian selanjutnya dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya musnad ini menyebutkan disebutkan di jilid 4 halaman 414, juga diriwayatkan Tirmizi nomor 2425 dan Ibnu Majah nomor 4277. Disebutkan sabda Nabi SAW, yu'radun nasu yawmal qiyamati thalatha aradat, fa'amma ardatani fajidalun wa ma'adhir, wa amma thalithatu fa'inda dhalika tatiru as-suhufu fil aidi, fa'akhidun biyaminihi wa akhidun bishimalihi. Di hari kiamat nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah dalam tiga kali. Yang pertama dan yang kedua adalah perdebatan serta penyampaian berbagai uzur atau alasan. Kenapa kau buat ini? Kenapa kau begini? Kenapa kau tinggalkan? Dan seterusnya. Adapun yang ketiga pada waktu itu adalah lembaran-lembaran amal berterbangan di tangan. Kemudian ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Tentu ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Fa'amma man utiya kitabu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Kalaupun orang-orang menerima bukunya dengan tangan kanannya, maka dia dengan gembira mengatakan, ini bacalah kitabku ini. Karena dia tahu kalau diterima tangan kanan nanti kita tidak punya pilihan, terbang sendiri nanti kita pegang tangan kanan, berarti kita akan masuk ke surga. Maka itu insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ya. Dan ada orang kata Allah SWT, wa amma man utiya kitabu bishimali fayaqulu ha'umu qra'u fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan orang-orang yang menerima bukunya dengan tangan kirinya, dia mengatakan, coba saya tidak terima buku saya ini dan saya tidak tahu hisab saya. Karena dia sudah tahu dia akan masuk menuju ke api neraka. Dan ini hadis menjelaskan tentang keadaan nanti pada hari kiamat dan dipastikan adanya kebangkitan pada hari kiamat dan ada hisab. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu a'malukum qabla an tuzanu. Timbang amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang. Jangan perbanyak musuh teman-teman. Jangan masuk di haknya orang lain. Jangan rusak nama baiknya. Jangan ambil haknya. Berat. Dan rugi sekali hari kiamat. Mungkin kita gibah orang sekali, mungkin kita fitnah sekali, mungkin kita ambil haknya sekali. Cukup seluruh sholat kita diambil. Ya kalau sholat kita, kalau semuanya sama puasa sama zakatnya semua diambil. Karena Nabi SAW bilang itu dalam hadis yang sudah pernah kita pelajari. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Orang yang tidak ada dirham dan hartanya ya Rasulullah. Kata para sahabat, kata Nabi, tidak. Orang yang datang hari kiamat bawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi di satu sisi pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini. Lalu mereka menuntut depan Allah. Diambillah pahala-pahala dia, dikasih ke orang-orang ini. Kalau habis pahalanya, masa dia tuntut, dibebankan dosa-dosa orang yang menuntut kepada dia. Maka sudah habis pahalanya, dosa orang yang zina, orang yang mabuk, dia yang tanggung semuanya. Maka dilemparkan dalam api neraka sejauh jarak timur dan barat. Ada orang teman-teman sibuk memperbaiki hubungan sama Allah tapi lupa dengan manusia.
Tidak bisa. Kata Nabi SAW, ada buku nanti dalam buku-buku hima atau lembaran dalam buku hisab kita, tidak akan pernah Allah menyelesaikannya sampai pemiliknya mengambil haknya, yaitu permasalahan di antara manusia. Kalau orang lain punya masalah sama kita, biarin aja, kita bersyukur sama Allah, pahalanya kita dapatkan, gitu kan. Setiap orang ghibah kita, gunjing kita, kalau Bapak Ibu lihat ada orang ganggu, udah alhamdulillah, berarti ada pahala tambahan, gitu saja. Tidak masalah kok ya, tidak masalah. Dia mau caci maki, biarin aja, tangan kita nggak putus kok, mata nggak buta. Dia capek ngomong, gitu kan. Saya pernah ceritakan Hasan Basri rahimahullah atau Abdullah bin Mubarak, saya lupa, dua orang ini, dia baru turunkan, dia baru beli tangkai kurma, ya. Kalau dengan tangkai ini biasanya mahal dan bagus gitu loh, dan bagus. Maka yang terjadi pada saat diturunkan dan dia baru mau nikmati, ada muridnya datang mengatakan, si fulan menceritakan aib anda, gitu. Maka dia mengatakan, bungkuslah ini, bawa kepada dia, lalu sampaikan pesan saya, bilang karena kau sudah berbagi pahalamu padaku, maka aku berbagi padamu kurma ini. Kasih kurma, selesai. Tidak usah campur. Orang mau pusing keadaan kita. Kalau teman-teman, kalau ada yang gibah kita, ada yang fitnah kita, dia ingin kita pegel. Kalau kita pegel berarti dia berhasil. Tidak usah pedulikan. Anggap nggak pernah kita dengar. Jalan saja. Ada yang tanya, oh nggak benar. Sudah selesai. Nanti Allah punya cara. Jangan habisin energi untuk itu. Untuk apa? Ya, nggak usah layani. Yang jelas itu akan menjadi pahala buat kita. Yang jelas, yang saya ingin titik beratkan, jangan kita yang bermasalah sama orang. Kalau orang lain biarin aja. Ya. Kita tuntut hak kita, kalau dia tidak mau kasih ya sudah. Kita akan panen pada hari kiamat, gitu kan. Ini penting. Di sini yang terakhir teman-teman, saya akan bacakan ini hadisnya, ya. Dan insya Allah kita buka pertanyaan setelah ini, adalah hadis yang diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad jilid 1 halaman 402. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhkaratidz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Atau hatta yuhliknahu. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang diremehkan atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya apabila ia berkumpul pada diri seseorang, niscaya akan membinasakannya. Rasulullah SAW kemudian membuat perumpamaan tentang hal tersebut, yaitu seperti halnya satu kaum yang singgah di tanah lapang. Ketika tukang masaknya datang untuk memasak makanan, setiap mereka pergi lalu kembali lagi dengan membawa satu ranting, hingga terkumpullah tumpukan kayu. Mereka pun menyalakan api hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan di dalamnya. Riwayat ini teman-teman, riwayat sahih ini menjelaskan kepada kita tentang bukan hanya dosa besar yang harus kita tinggalkan, dosa kecil pun sama. Karena banyak orang bilang ini kan dosa kecil. Enggak. Dosa kecil pun tidak boleh kita anggap remeh. Karena bisa saja dosa kecil itu seperti gunung Uhud, kita nggak tahu. Mungkin sekali lihat haram, sekali ucapin haram, sekali dengarin haram, mungkin bergunung-gunung dosanya, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Sebagaimana juga pahala bergunung-gunung, gitu kan? Siapa yang sholati jenazah dapat satu gunung pahala. Siapa yang ngantar jenazah di kuburan sampai dimakamkan dapat satu gunung pahala. Memang pahala juga bergunung, dosa juga banyak diceritakan dengan bergunung-gunung. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang perumpamakan juga masalah gunung ini, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, dia menganggap seperti gunung berat di punggungnya. Dan orang munafik kalau berbuat dosa besar, dia anggap seperti lalat hinggap di hidungnya yang dia usir seperti ini. Maka ada perumpamaan-perumpamaan ini teman-teman sekalian. Nabi SAW kasih perumpamaan, orang yang buat dosa kecil, tapi dia rutin lakukan. Tiap hari kerjanya nonton TV misalnya, dan ada pelanggaran-pelanggaran agama. Tiap hari dengarin ini dan itu. Dia mungkin tidak merasa dirinya berbuat dosa, tapi dosa ini datang karena dia menjadi penyebabnya. Kecil kan. Nabi perumpamaan dosa-dosa kecil itu bisa membinasakan, karena diibaratkan seperti satu kaum lagi jalan, kata Nabi SAW. Perumpamaan dosa-dosa kecil yang menumpuk nih bisa binasakan orang seperti satu suku atau satu kafilah, satu kelompok lagi jalan. Begitu mereka istirahat, tukang masaknya siap untuk masak, tapi dia butuh ranting, dia butuh kayu untuk membakar api. Lalu dimintalah kepada seluruh yang hadir di kafilah untuk mencari kayu-kayu bakar atau ranting. Kata Nabi SAW, kalau setiap penghuni kafilah itu membawa satu ranting saja, lalu dikumpulkan, maka akan jadi banyak dan bisa membakar. Begitulah perumpamaan dosa kecil yang dianggap remeh. Makin jauh dari dosa teman-teman, makin suci hidup kita, makin tenang hati kita, makin khusyuk hati kita. Orang kalau jauh dari dosa, teman-teman kalau mau tahu cirinya orang jauh dari dosa itu,
maka dia lebih mudah nangis kalau dengarkan ayat Al-Quran, biar tidak ngerti artinya. Ada peringatan masalah akhirat, nangis, ingat. Seringkali kalau duduk merenung, kalau saya mati gimana ya, itu tanda-tanda keimanan. Berarti dosanya sudah banyak yang bersih itu. Karena selama dosa ada, hati berkarat, nggak bisa. Mau orang tabrakan depan mata kita, kesetrum kah, terpotong kepalanya, nggak tersentuh. Ada orang subhanallah begitu, sudah tsunami depan matanya, gempa besar, nggak tersentuh, nggak tersentuh. Malah setelah itu bangga-bangga menceritakan, oh saya kemarin hadir, saya selamat. Loh, subhanallah, bukan begitu yang dimaksud. Tapi hal yang besar sampai membuat kau tidak sadar tuh, apalagi yang kira-kira mau diperingatkan teman-teman? Nggak bisa. Salah satu ciri orang bersih dari dosa adalah khusyuknya hatinya, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah menangis, mudah taubat, gitu kan? Selalu merasa rindu untuk beribadah. Kalau kita masih ada dosa teman-teman, ibadah pun malas. Kalau kita masih ada yang malas ibadah, perbanyak istighfar saja. Karena kalau seandainya dosa sudah tidak ada, kita banyak istighfar dan tobat kepada Allah, dengan sendirinya kaki ini mudah melangkah, tangan melakukan, bibir mengucapkan, dengan sendiri. Kita bisa istighfar, kita bisa baca Quran, tangan bisa dermawan, kaki melangkah ke tempat kebaikan, itu terdorong dengan sendirinya. Kalau itu tertahan semua karena dosa. Maka kata para ulama, yang paling pertama Allah angkat dari pelaku maksiat, yang tadinya orang ibadah lalu kemaksiat, adalah hilangnya kesempatan dan kenikmatan ibadah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya tahu saya berbuat dosa kecil, itu sudah cukup membuat saya terharamkan sholat subuh di masjid selama sebulan. Dosa kecil satu sudah cukup mengharamkan itu. Jadi kadang-kadang kita rutin buat satu perbuatan tiba-tiba hilang, berarti ada dosa masalahnya. Kalau enggak pasti kita bisa lakukan. Bahkan teman-teman, lisan ini kalau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan izin Allah. Allah tidak mudahkan kita ucapkan kecuali memang Allah mau ampuni kita. Kalau Allah tidak mau, tidak akan pernah kita bisa ucapkan itu. Dan penghalangnya dosa. Dosa ini seperti serabut-serabut atau kotoran yang ada di saluran air. Antum harus angkat itu. Dan angkatnya adalah tobat nasuha. Setelah itu jangan lagi terjerumus dalam dosa. Karena amal soleh itu dimulai dengan keikhlasan, karena tidak akan diterima kecuali keikhlasan, ketulusan, dan diakhiri dengan kegembiraan. Kalau dosa dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan, maka nggak ada gunanya, walaupun dosa kecil. Teman-teman harus belajar, coba terapi diri, tinggalkan. Dan Anda lebih tahu dosa-dosa yang Anda lakukan sehari-hari. Tinggalkan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan. Antara bapak ibu dengan Allah. Coba belajar, seminggu tinggalkan, tutup semua keran-kerannya. Dan ibadah yang sudah ada, sholat, ini kerjakan aja. Nanti akan terasa sendiri imannya naik. Saya pernah kasih timbangannya itu kan. Kalau amal soleh kita dengan dosa kita, ya, kalau kita ibaratkan dua timbangan begitu, ya, masih berimbang, ini nggak enak, ini nggak enak. Sholatnya nggak khusyuk, dosanya juga nggak enak dia buat, karena dia tahu dirinya juga ibadah. Kalau dosanya lebih banyak, amal solehnya sedikit, tambah nggak khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, dia mau coba, nggak bisa khusyuk, karena dosanya masih lebih banyak. Tapi kalau kita balik, dosanya turun, amal solehnya naik. Dari sini ada kehusyuan. Tidak bisa ketemu dua ini, nggak bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air. Kalau bapak ibu masih mau beribadah dan masih buat dosa, tidak bisa ketemu. Dua-duanya nggak enak. Saya pernah kasih contoh itu. Kalau ada orang sholat berjamaah di masjid, tapi dia juga mabuk, gabung antara sholat dengan mabuk misalnya. Dia mabuk jam 2 malam, dia tahu jam 4 subuh sebentar lagi subuh, nggak enak mabuknya. Dia mabuk sambil pikir kapan azan nih. Jadi ibadahnya terganggu, juga maksiatnya tidak enak, gitu kan. Tapi kalau ada orang tidak pikir sholat, dia mabuk sampai jam 8 pagi, dia nggak pusing. Nah, itu. Maka ini harus dipahami, maka tidak akan ketemu keduanya. Ya, sekali jadi orang baik-baik sekalian, hijrah sekalian. Jangan peduli perkataan orang. Sudah berapa kali saya bilang, kau alim ya, kau berubah ya. Iya, saya baru tahu sekarang. Kalau saya tahu dari dulu saya hijrah. Ayo kita ke karaoke, enggak, saya sudah enggak hadir lagi. Oh kamu alim, iya sekarang saya sudah ikut pengajian. Ikut pengajian saya yuk. Ya, balik dakwahi dia. Gitu kan. Coba kamu datang, dengarin sekali. Saya sudah tersentuh gara-gara kisah ini dan kisah itu misalnya. Maka itu Allahu a'lam jauh lebih baik buat kita. Sampai sini bahasan kita, insya Allah teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang dengan lanjutan masih berhubungan dengan bahasan masalah kejadian-kejadian di akhirat nanti.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja semua amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan negara kita yang tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mengaruniakan kita pemimpin Muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh hak masyarakat di Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin yang adil ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan sebagai penutup, semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.